Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 17 Juli 2024 ya. Sorry, masih belum bisa update setiap hari ya karena masih ada kesibukan. Kita bahas dulu penerusan dari video yang kemarin, mulai dari indeks dolar ya. Pergerakan untuk indeks dolar itu melemah dan harga ini dari zona tengah ya atau sebagai pivotnya ini kan sudah dijebol, kemudian koreksi lagi dan tertahan di level area batas konfirmasi bawah itu 104,78 dan mampu menahan pergerakan ketika kedorong ke atas. Untuk saat ini harga itu sudah mendekati ataupun retest di support 2 weekly yang berada di 103,65. Kalaupun tidak mampu menahan pergerakan untuk indeks dolar ini dan terus melemah, potensial zona pantau maksimal untuk minggu ini adalah 103,607 sampai dengan 102,77. Cuman saya masih belum antisipasi indeks dolar itu bergerak di bawah 103 terlebih dahulu ya. Kalaupun potensial terjadinya koreksi mungkin juga masih terbatas. History low minggu lalu atau zona yang saya blok biru di sini ini potensial kalaupun indeks dolar ini melakukan koreksi dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah, mungkin fokusnya malam ini sampai dengan besok adalah 104,00 sebagai risiko price level dan 104,23 sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah sampai dengan support 2 ini dijebol ya. Cuma nanti kita liatin progresnya mampu koreksi ke atas atau tidak. Yang saya khawatirkan adalah ini nanti muter-muter aja sideways setelah jebol ya, kemudian bergerak ke atas, muter-muter di sini, spek sedikit ke atas baru lanjut ke bawah. Ini juga bisa. Jadi hati-hati. Untuk minggu ini masih ada potensial itu indeks dolar lanjut melemah, tetapi tetap diwaspadai zona support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten antara 104 sampai dengan 104,23. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold di minggu ini ya, ini ada dua level. Yang garis lurus di sini ini adalah level area SRP weekly dan garis putus-putus di sini adalah level area daily yang diambil dari penutupan hari Senin ya. Untuk saat ini resisten 3 dan 4 dari segi daily ini sudah mampu tercapai dan harga ini bertahan di level area tersebut. Kalaupun harga ini lanjut ke atas, mungkin nggak jauh-jauh di 2481 ya, hati-hati. Batas pantau maksimal untuk weekly-nya itu berada di level area 2487 sampai dengan 2505. Di level area R3 dan 4-nya weekly itu bertumpuk dengan R4-nya monthly. Jadi ada 3 level area yang mesti dipantau, 2487, 2495 dan 2506 ini kalau misalkan mampu kedorong ke atas. Cuman saya khawatir sebelum harga ini lanjut ke atas untuk gold ini mungkin ada potensial koreksi di antara 2452 sampai dengan 2449. Kalaupun ya harga ini mampu sedikit koreksi ke bawah, ini masih ada potensial di antara 2450-an sebagai risiko price levelnya. Dikarenakan untuk level daily, SRP daily-nya ini sudah mampu mencapai level area resisten 4-nya dan ini kan juga reaksi pas di level area tersebut ini ada reaksi ya sideways kecil. Kalaupun malam ini harga tidak mampu tutup di atas 2481, ada potensial ini mungkin akan kedorong ke bawah dulu di antara 2452 sampai dengan 2449 sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Jadi hati-hati di level area Physico Price level 2450 karena di sini ada 3 level area yang menumpuk weekly maupun daily ya, 2452, 2449 dengan Physico Price levelnya itu berada di 2450. Selama level area itu bertahan, untuk minggu ini gold masih belum ada penurunan di level area antara 2433 sampai dengan zona tengah atau pivot daily itu berada di 2420. Jadi, kalaupun terkoreksi, fokusnya adalah di antara 2449 sampai dengan 2452. Kalaupun harga kedorong ke atas, mungkin nggak jauh-jauh di antara 2481 sampai dengan 2487 terlebih dahulu ya. Tetapi hari ini kan hari Rabu, masih ada 2 hari lagi menjelang penutupan market. Tetap diantisipasi kalau misalkan gold ini lanjut ke atas. Untuk minggu ini ya, misalkan ekstrim ke atas, mungkin nggak jauh-jauh di 2506 sampai dengan 2500 sebagai risiko price level. Untuk saat ini saya lebih mengantisipasi kalau misalkan hari ini harga tidak mampu tutup di atas 2481, potensial koreksi mungkin akan terjadi. Untuk planning mungkin saya lebih memilih netral dulu. Saya akan menunggu nanti kurang lebih antara jam 9 sampai dengan jam 10 malam
mampu bergerak ke atas atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu, mungkin saya akan masuk ke market, planningnya adalah sell, dengan catatan memanfaatkan potensial koreksi sebelum gold ini lanjut ke atas kembali. Jadi mungkin target saya nggak jauh-jauh antara 2450-an ini kalau misalkan mungkin nanti ya, kalau misalkan saya ambil ancang-ancang setup sell, tetapi saya lebih memilih untuk saat ini wait and see dulu. Saya akan pantau di level area antara 2481 sampai dengan 2475, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan nanti jam 9 ataupun jam 10 malam gold ini bergerak ke atas dan level area 2481 ini dijebol, secara otomatis mungkin planning sell saya dengan catatan adalah memanfaatkan koreksinya akan tercancel terlebih dahulu. Saya lebih prefer sedekat mungkin, kalaupun misalkan cari ancang-ancang setup sell itu di atas 2487 tetapi di bawah 2506, mungkin saya akan planning sell di kisaran level area tersebut. Untuk saat ini saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Kemudian untuk GBP/USD, pergerakan untuk GBP/USD, harga ini ketika bergerak di atas level area resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support ya. Harga ini kan kedorong ke bawah, tetapi harga level area yang sebelumnya resisten di sini mampu menahan pergerakan dan harga lanjut ke atas mendekati level area resisten 2 weekly yang berada di 1.30600-an kurang lebih ya. Sebenarnya karena ini sudah masuk ke level area seperempat atas, sebenarnya ini bisa dikatakan sudah tercapai. Hati-hati, GBP/USD masih ada potensial, ini koreksi juga ada, lanjut ke atas juga ada. Tetapi kalau misalkan malam ini mampu bergerak di atasnya 2306, ada potensial untuk GBP/USD ini lanjut mungkin di kisaran 1.3100-an sampai dengan batas maksimal zona pantau untuk minggu ini 1.3168 sampai dengan 1.3221, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan terjadi koreksi, idealnya di antara histori high minggu lalu 1.2990 sampai dengan 1.29500 sebelum melanjutkan uptrend kembali, ini juga bisa terjadi. Jadi saya lebih memilih untuk GBP/USD ini netral dulu. Kalaupun ada koreksi selama level area 1.2955 ini bertahan, harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market. Planning buy ini tentunya sih oke. Cuman kalau rekan-rekan mau cari ancang-ancang setup sell, pertanyaannya adalah berani atau tidak. Kalau misalkan sell sekarang dengan meresikokan kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 45 pip sedikit di atas level area resisten 2 weekly, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh, batas maksimal sedikit di atasnya 1.2955, kurang lebih antara 2965 atau 2970, ruang gerak sekitar 60 pip. Ini pertanyaannya adalah berani atau tidak. Kalau misalkan berani, meresikokan dengan resiko stop loss itu tadi, dengan catatan sell-nya ini hanya sebatas memanfaatkan koreksi, nggak masalah. Cuman kalau nggak berani, mending wait and see dulu, skip dulu. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini statusnya sama, harga ini sudah mampu mencapai level area resisten 2 weekly, potensial terjadi koreksi juga ada. Kalau misalkan saya gambar di sini juga ada rally, base rally, kalaupun terjadi potensial terjadinya koreksi, itu antara history high minggu lalu sampai dengan support 1.0892, ini mungkin ada potensi ke sana. Planning saya lebih memilih ya, kalau untuk saat ini mungkin saya akan sedikit merisikokan dengan planning saya adalah sell memanfaatkan koreksi, tetapi untuk stop loss saya itu kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 30 pip di atas resisten kedua weekly. Tetapi dari segi target saya masih belum berani jauh-jauh untuk targetnya. Batas maksimal adalah sedikit di atasnya level area support saat ini 1.0892 dengan potensi target ya 37 pip dengan risiko stop loss-nya itu adalah 30 pip. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan AUD USD ini lebih condong ke bawah. Untuk level area support pertama weekly ini juga sudah dijebol. Harga terkoreksi ke atas dan tertahan di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya batas konfirmasi bawah 0.6751. Sebenarnya ini kalau mau masuk ke market dengan ancang-ancang setup sell sih sebenarnya sih nggak masalah, cuman sih sedikit telat ya. Tetapi kalau berani merisikokan dengan risiko stop loss ini sedikit lebih lebar, harus berada di atasnya level area 0.6770, ruang gerak sekitar 30 sampai dengan 35 pip ini kalau misalkan sell sekarang. Tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh, TP1 itu berada di history low kemarin
ruang gerak itu 26 pip. Tentunya sih ini nggak imbang, tetapi kalau mau nargetin 1:1, berada di support 2 weekly yang berada di 0,6698, ruang gerak sekitar 41 pip ya. Jadi ini sih ideal kalau mau masuk sekarang, tetapi saya lebih menyarankan mending ini biarin dulu, dikarenakan harga ini kan bergerak mendekati support. Jadi kalau misalkan mampu sedikit kedorong ke atas dan tertolak lagi di zona tengah atau sebagai pivotnya, ini tentunya sih lebih oke dengan risk rewardnya 25 pip, targetnya itu ruang gerak sekitar 50 pip, ini lebih oke. Mudah-mudahan sih Audi USD mampu sedikit kedorong ke atas, dengan catatan harga tidak mampu bergerak balik di atas 0,6761. Planning saya adalah masih tetap sell, tetapi kalau harga bergerak di atas level area tersebut, secara otomatis planning sell ini akan ke pending terlebih dahulu. Jadi hati-hati untuk Audi USD, potensial terjadinya sideways juga ada di antara 0,6751 sampai dengan 0,6736. Sedikit hati-hati untuk Audi USD. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD planning kemarin ya, selama harga tidak mampu membentuk low baru adalah planningnya buy, tetapi ini sudah kena target ya, saya hapus saja. Resisten 3 dan 4 itu berada di 1,3702 sampai dengan 1,3718, dan di sini sudah tercapai, harga terkoreksi ke bawah. Masih retest di level area 1,36700-an. Kalau misalkan malam ini USD CAD masih tetap bergerak di atas level area tersebut, masih ada potensi akan kedorong ke 1,3718. Tetapi kalau misalkan malam ini mampu membentuk low baru yang berada di kisaran level area 1,3656, ada potensi ini mungkin terkoreksi lebih dulu menuju resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support sebelum harga lanjut ke atas kembali. Jadi untuk USD CAD ini saya lebih prepare wait and see dulu. Saya tetap ancang-ancang cari setup buy, tetapi saya lebih prefer menunggu di bawah. Setelah adanya koreksi ke bawah dan ada konfirmasi pembalikan arah, mungkin saya akan masuk ke market dengan targetnya maksimal untuk minggu ini masih ada ruang sekitar 70 sampai dengan 75 pip, tetapi dari segi jarak stop loss ruang gerak sekitar 35 sampai dengan 30 pip berada di bawah zona tengah atau sebagai pivot weekly. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini cenderung ekstrim ke bawah dan harga ini sudah mampu bergerak di bawah support kedua weekly, saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Perhatikan di level area tersebut setelah jebol, harga ini kan terkoreksi ke atas, pas di level area tersebut terjadi drop dan harga ini cenderung menuju ke bawah, kurang lebih ya, kalaupun misalkan mampu kedorong ke bawah 0,8843 sampai dengan 0,8821, ini mungkin akan menjadi target selanjutnya. Dikarenakan untuk saat ini harga ini sudah berada di tengah-tengah, saya lebih prepare wait and see dulu. Sekalian aja kalau misalkan mampu kedorong ke bawah, mungkin saya akan planning buy dengan catatan harga tidak mampu tutup di bawah level area 0,8821 dari segi time frame H4. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah kembali dan harga mampu bergerak balik di atasnya support 3 weekly yang berada di 0,8843, mungkin baru akan saya gunakan planning buy saya setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame 4 kedorong ke bawah dan mampu tutup di bawah 0,8821, secara otomatis planning buy saya akan tercancel. Risiko stop loss kurang lebih sekitar 35 sampai dengan 40 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 berada di 0,8886, TP2 maksimal adalah di support support pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Perhatikan di sini, tepat di level area tersebut terjadi drop base drop atau zona supply. Jadi untuk USD Swiss wait and see terlebih dahulu, jangan buru-buru masuk ke market. USD Yen, pergerakan USD Yen ini cenderung kedorong ke bawah. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, turun ke bawahnya ini adalah dampak dari yang pertama adalah pelemahan USD, yang kedua adalah dimanfaatkan dari Bank Sentral Jepang untuk intervensi. Pergerakan saat ini sudah mendekati level area support 2 weekly yang berada di 155.87. Kuncinya adalah kalau misalkan malam ini harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, masih ada potensial terkoreksi dulu menuju support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 158 sampai dengan 158.100, kurang lebih di kisaran level area tersebut kalaupun terjadi potensial koreksi dari segi teknikalnya. Tetapi kalau misalkan dampak daripada intervensi ini masih berlanjut, hati-hati, USD Yen untuk minggu ini masih ada potensi dengan cepat kedorong ke bawah menuju support 3 dan support 4, 153.64 sampai dengan 152.53. Saya lebih memilih netral dulu, masih belum ada ancang-ancang baik masuk ke market
sell ataupun buy ya. Cuman kalau rekan-rekan berani merisikokan ya, kurang lebih selama harga tidak mampu bergerak di bawah 155.87 sampai dengan nanti jam 10 malam. Kalaupun mau buy, pertanyaannya adalah berani atau enggak setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, tetapi dari segi jarak stop loss ruang gerak sekitar 60 pip sedikit di bawahnya support 2 weekly. Tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh. History low minggu lalu itu berada di 157.35. Ini ruang gerak sekitar 120-an pip. Pertanyaannya adalah berani atau tidak dengan risiko tersebut. Tetapi kalau misalkan dampak daripada intervensi ini masih berlanjut, secara otomatis stop loss ini akan kena. USD Yen ini berpotensi kedorong ke bawah dengan cepat 153.64 sampai dengan 152.53 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Jadi kalau menurut saya kalau mau buy di sini 50-50 bisa jadi tertahan dengan risiko 60 pip sebagai stop loss, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh antara 100 sampai dengan 120 pip maksimal targetnya kalau kita lihatin dari teknikalnya, memanfaatkan potensial kalau misalkan terjadi koreksi. Oke, mungkin untuk update malam ini ya, tanggal 17, stay safe. Jangan maksa masuk ke market kalau tidak sesuai dengan planning. Kemudian yang kedua adalah jangan overload, jangan overtrade. Gunakan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.